Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Wariski, NIM 19042013. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai, penilaian kinerja ASN, sistem penilaian kinerja, komponen penilaian kinerja, jenis-jenis penilaian kinerja yang terbaru, dan reformasi kepegawaian negara dalam mata kuliah administrasi kepegawaian. Pertama, sasaran kinerja pegawai, penilaian kinerja ASN. Sasaran kinerja pegawai adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Target tersebut telah ditentukan, diketahui, serta disetujui oleh pimpinan pegawai yang bersangkutan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan Perka Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun sasaran kerja pegawai sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja. Sedangkan SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. Objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir menitik beratkan pada sistem prestasi kerja. Perguruan tinggi negeri juga institusi yang sebagian besar pegawainya berstatus PNS, maka penyusunan sasaran kinerja pegawai wajib hukumnya. Setiap kementerian memiliki landasan-landasan hukum turunan yang mengatur sasaran kinerja pegawai, tak terkecuali untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, Peraturan Kemenristek Dikti Nomor 31 Tahun 2016. Lanjut, sistem penilaian kinerja ASN. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai negeri sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang pegawai negeri sipil dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan pegawai negeri sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. Kemudian komponen penilaian kinerja ASN. Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah: pertama, kesetiaan; kedua, prestasi kerja; tanggung jawab; ketaatan; kejujuran; kerjasama; prakarsa; dan kepemimpinan. Kesetiaan. Yang dimaksud dengan kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya, prestasi kerja seseorang pegawai negeri sipil dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan PNS yang bersangkutan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya, serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Kemudian ketaatan. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Kemudian jenis-jenis penilaian kinerja yang terbaru. Pertama, penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja PNS tahun 2021 terbagi atas dua periode, yaitu periode 1 Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Tata cara penyusunan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Periode kedua, Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Tata cara penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja PNS mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2001 tentang sistem manajemen kinerja PNS.
kedua, penilaian kinerja PNS tahun 2021 dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, melakukan penilaian prestasi kerja sebagai bulan Januari. Kerja pegawai bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Kedua, melakukan penilaian kinerja pegawai bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Dan menggabungkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2021 dan penilaian kinerja pegawai bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021 dengan bobot masing-masing 50%. Sehubungan yang ketiga yaitu sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap PNS wajib mengumpulkan dokumen yang terdiri atas: pertama, dokumen sasaran kerja pegawai, dokumen penilaian capaian sasaran kerja pegawai, dan dokumen penilaian prestasi kerja PNS bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Yang kedua, dokumen sasaran kinerja pegawai, dokumen penilaian capaian sasaran kinerja pegawai, dan dokumen penilaian kinerja bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Dokumen ketiga yaitu dokumen integrasi antara penilaian prestasi kerja bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2021 dengan penilaian kinerja bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021 dan laporan dokumen kinerja tahun 2021. Terakhir yaitu reformasi kepegawaian negara. Ada beberapa reformasi yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kepegawaian negara. Adalah penganggaran berbasis kinerja, di mana setiap anggaran yang dibuat oleh instansi pemerintah harus mencerminkan kinerja yang akan dicapai. Reformasi penyusunan anggaran berbasis kinerja ini sebenarnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan ketentuan ini, setiap instansi harus memiliki ukuran kinerja dalam anggaran yang dibuatnya. Setiap individu dalam instansi yang bersangkutan juga harus memiliki kontrak kinerja individual. Setiap tahun, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan capaian yang sudah dicapai dalam tahun yang sudah berjalan. Lembaga administrasi negara juga sudah menerbitkan pokok-pokok ketentuan tentang manajemen kinerja baik organisasi maupun pegawai negeri. Reformasi lain yang sudah dilakukan dalam bidang kepegawaian adalah pilot project reformasi tunjangan kinerja yang dijalankan di beberapa kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Reformasi ini mulai sejak tahun 2006 di Kementerian Keuangan atas komitmen politik yang sangat kuat dari Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan melakukan sejumlah perubahan antara lain penempatan pegawai berbasis kompetensi, pembentukan kantor pelayanan yang terbaru, pemangkasan sejumlah struktur internal yang tidak dibutuhkan, pengukuran kinerja dan pemberian tunjangan kinerja. Reformasi remunerasi telah membuahkan hasil perubahan yang cukup positif. Sekian presentasi saya pada video kali ini terkait sasaran kinerja kepegawaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.